Di sebuah pemakaman yang sepi dan hening, dikelilingi salib-salib batu yang membisu, terdengar bisikan tentang kenyataan pahit di dunia ini. Di dalam video game, sebuah kegagalan mungkin hanya berarti hukuman mati biasa dengan risiko kehilangan sedikit status. Tapi di dunia nyata yang sedang Elma jalani ini, tidak ada yang namanya kesempatan kedua jika kamu mati. Di tengah suasana mencekam itu, Elma melangkah mendekati sang ketua kelompok, seorang pria berjanggut lebat. Dengan raut wajah serius, Elma memberanikan diri untuk angkat bicara. "Ketua, bukankah sebaiknya Anda memberikan kami arahan yang lebih rinci lagi?" Sang ketua yang mendengar teguran itu langsung menoleh. Matanya melotot tajam, menatap Elma dengan tatapan dingin dan penuh kejengkelan. "Apa kau bilang?" Elma tidak gentar. Dengan tangan terangkat mencoba menjelaskan situasi, Elma kembali menegaskan ketakutannya mengenai pasukan Andit yang akan mereka hadapi. Terkait sekelompok Andit yang akan kita lawan, belum tentu situasinya sama seperti yang dilaporkan. Jika situasinya menjadi buruk, itu akan sangat terlambat bagimu untuk mengantisipasinya. Mendengar ucapan Elma, ketegangan makin terasa di antara anggota kelompok lainnya yang hanya bisa berdiri menyaksikan perselisihan tersebut. Sang ketua menatap Elma dengan raut wajah makin membenci, seolah harga dirinya sebagai pimpinan terinjak-injak. "Apa kau bermaksud untuk mengajariku?" "Hah?" Atmosfer di sekitar mereka semakin berat dan menekan. Suasana menjadi sangat tegang ketika sang ketua yang berbadan kekar dengan kapak besar di punggungnya berdiri berhadapan langsung dengan Elma. "HMPH, tugasku bukanlah jadi seorang pengasuh. Tapi mau bagaimana lagi?" Elma menatap balik sang ketua dan mengepalkan tangannya di dada, mencoba menahan emosi demi keselamatan bersama. "Tidak, kami ini masih berlevel rendah. Karena itu, kami semua merasa khawatir. Demi kebaikan kami, tolong berikan kami arahan yang lebih rinci." Mendengar ketegasan Elma, seorang anggota kelompok lain yang berdiri di samping hanya bisa bergumam terkejut melihat keberanian Elma. Tiba-tiba, terdengar suara tawa mengejek dari seorang petualang pesolek yang melangkah maju ke depan, menyela pembicaraan mereka dengan nada merendahkan. "Demi kebaikan kami katamu, bukannya yang takut dengan para Andit kroco itu cuma kau saja, Elma. Cuma kau yang punya kelas jelek ini." Petualang pesolek itu tertawa sinis sambil mengibaskan tangannya, meremehkan kelas pertahanan milik Elma. "Aku tidak menyangka kamu jadi ketakutan sebelum serangan dimulai." Dan merengek-rengek minta arahan pada ketua. Sementara diremehkan habis-habisan, Elma hanya bisa menundukkan kepalanya dalam diam, menahan rasa sesak di dadanya. Petualang pesolek itu terus menyudutkan Elma tanpa henti di depan seluruh anggota kelompok. "Kami tidak memerlukan arahan lagi, Ketua. Kalau kamu takut, Elma, dan malah menghalangi tim, sebaiknya kamu kabur saja ke belakang." "Bukankah begitu, Ketua?" Namun, belum sempat sang ketua membalas ucapan sombong petualang pesolek tersebut. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar. Suasana berubah menjadi sangat mencekam ketika petualang pesolek itu menyadari ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di belakangnya. Boom! Dari balik kuburan, tanah terbelah dan puluhan Andit menyeramkan merayap keluar dari dalam kubur. Pasukan monster arwah dan mayat hidup memenuhi area pemakaman dengan mata yang menyala. Petualang pesolek yang tadi begitu sombong, seketika melotot ketakutan hingga matanya seolah ingin keluar. "Hai. Sementara itu, sang ketua dan Elma langsung bersiap menarik senjata mereka. Sang ketua menggeram kesal melihat kepungan monster yang datang secara tiba-tiba ini. Suasana berubah menjadi kekacauan total. Petualang pesolek yang tadinya begitu angkuh kini tersungkur ke tanah, berteriak ketakutan seperti seorang penakut. Sang ketua yang memegang kapak raksasanya terpaksa mengambil alih garis depan sambil berteriak marah melihat kepanikan anggota kelompoknya. "Apa yang kalian lakukan?" Petualang pesolek itu merangkak di tanah sambil menangis ketakutan dan berteriak meminta perlindungan dari petualang lainnya. "Hei kalian, cepat bukakan jalan untukku. Cepat ikuti aku." Para prajurit garis depan pun mengangguk panik sambil mencoba menahan gelombang monster. Di sudut lain pertarungan, seekor monster berotot raksasa dengan taring tajam mengayunkan gada kayu berukuran besar. Di sekeliling mereka, monster-monster arwah makin banyak bermunculan dari balik batu nisan. Seorang petualang pemula bertubuh gempal gemetaran hebat melihat jumlah musuh yang tak terhitung. Apa kita akan menghadapi monster sebanyak itu?"
Melihat ketakutan rekannya, Elma dengan tenang namun tegas mencabut pedang besarnya. Sambil menatap ke arah kerumunan Andit, Elma memberikan komando. Kita akan mengalahkan para monster arwah yang jadi pengikut si wajah besar itu. Dalam hatinya, Elma mengamati gada kayu yang dipegang monster tersebut. Tongkat kayu yang dipegang monster itu tidak berbeda dengan item yang ada di game. Artinya, tidak ada masalah untuk melawannya. Elma memperhatikan sekeliling dengan cermat. Ia menyadari kepanikan yang melanda teman-temannya. Padahal kupikir ketua akan memisahkan monsternya, tapi dia malah langsung menuju bos monsternya, batin Elma. Meskipun itu hanya monster arwah biasa, jika mereka muncul dari titik buta, kita bisa terkena satu serangan fatal dari mereka. Melihat wajah-wajah pucat dan tubuh gemetaran dari para petualang pemula di sekitarnya, Elma sangat memahami kondisi psikologis mereka. Mereka semua baru pertama kali menghadapi monster yang berkelompok. Ditambah, mereka harus menghadapinya tanpa arahan yang jelas. Aku sangat paham dengan kekhawatiran yang mereka rasakan. Elma kemudian menarik napas dalam-dalam dan berseru kepada mereka. Tolong dengarkan aku. Seluruh petualang pemula yang panik berbalik menatap Elma. Dengan tenang dan penuh kewibawaan seorang pimpinan sejati, Elma membagikan strategi bertarung. Kita akan membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 3 tim. Kalau kita saling melindungi sisi belakang kita, tidak akan ada masalah untuk menjadikan monster arwah itu sebagai lawan. Mendengar instruksi yang begitu jelas dan masuk akal, petualang pemula bertubuh gempal itu mulai merasa tenang, meski ia masih mengkhawatirkan Elma. Baiklah, kami akan melakukannya seperti yang kau sarankan. Tapi, kau akan bertarung sendirian. Tiba-tiba, dari balik bayangan di belakang Elma, seekor monster arwah dengan cakar tajam muncul dan siap menerkam. Secara refleks dan kilat, Elma memutar badannya. Dengan gerakan memotong yang sempurna, Elma mengayunkan pedangnya tepat ke arah serangan monster tersebut. Pari, sebuah benturan keras terjadi. Elma berhasil menangkis serangan monster itu secara presisi menggunakan skill pertahanannya. Cahaya kilatan skill berbinar di malam hari. Sistem pertarungan bekerja sesuai dengan pengetahuan yang Elma miliki dari dunia game. Pari, menangkis serangan lawan secara presisi menggunakan pedang atau perisai untuk menciptakan celah. Dengan memanfaatkan mekanik penangkisan tersebut, Elma membalikkan momentum serangan musuh dan menahan hantaman monster arwah dengan sangat kokoh tanpa bergeser sedikitpun. Tidak berhenti di situ, Elma terus melancarkan aksi pertahanannya yang luar biasa. Pari, pari, pari. Satu persatu serangan musuh berhasil ditepis dengan tebasan pedangnya yang sangat cepat dan presisi. Dengan kombinasi skill pertahanan tingkat tinggi milik kelas Heavy Knight, Elma mengeksekusi rentetan teknik mematikan secara beruntun. Disam, rampat, return, lempangan energi dan perisai cahaya tercipta di sekeliling Elma, menghempaskan dan menghancurkan barisan monster yang mencoba mendekat. Para petualang pemula yang menyaksikan aksi Elma terperanjat tak percaya. Mata mereka terbelalak melihat sosok yang tadinya dihina memiliki kelas jelek kini justru bertarung bagaikan tembok benteng yang tak tertembus. Di tengah kepulan asap dan kehancuran monster, Elma menoleh ke arah rekan-rekannya dengan senyuman tipis namun menenangkan. Jika ada situasi yang tidak terduga, segera beritahu teman kalian. Aku juga akan ikut membantu. Aksi spektakuler Elma ini membuktikan bahwa di tangan seorang pemain yang memahami sistem, tidak ada kelas yang lemah.